spesimen untuk menentukan diagnosanya. Ya Pak, pemeriksaan spesimen ini sangat penting agar kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan Anda. Ini akan membantu kami menentukan langkah pengobatan yang tepat. Apakah pemeriksaan ini aman, Dok? Tentu Pak, pemeriksaan ini sudah sering dilakukan dan relatif aman. Biasanya kami akan mengambil sampel dari tubuh Anda untuk dianalisis di laboratorium. Pemeriksaan spesimen yang kami lakukan bisa berupa tes darah, urin, atau sampel jaringan tergantung pada keluhan yang Anda rasakan. Kami akan menjelaskan lebih lanjut setelah sampel Anda dianalisis. Kira-kira berapa lama, Dok, hasilnya bisa keluar? Jadi untuk hasil bisa keluar dalam waktu beberapa hari tergantung jenis pemeriksaannya. Kami akan memberitahu Anda segera setelah hasilnya keluar. Kami akan memastikan bahwa Anda mendapatkan perawatan terbaik berdasarkan hasil pemeriksaan ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Baik, Dok, terima kasih. Terima kasih Pak Bu, kami akan segera melanjutkan pemeriksaan. Perawat Ani, tolong siapkan pemeriksaan radiologi laboratorium untuk pasien Fandia. Saya membutuhkan hasilnya segera. Baik, Dokter Eva, saya akan segera mengkoordinasikan dengan tim terkait. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak kami. Saya izin sebelum dulu ya Pak. Ya benar. Dari Bapak perkenalkan saya perawat Santi yang akan menjaga para penderita ini mulai dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Bila saya kesini untuk mengambil sputum atau darah Bapak untuk diperiksa. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia, Pak. Tata cara pengambilan sampel dahak. Halo, salam sehat. Saat tubuh mengalami gejala-gejala TB, maka akan dilakukan pemeriksaan dahak untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jangan takut, TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan secara tuntas. Jika tubuh terserang TBC, maka harus diobati secara tuntas. Jika tidak, maka bisa menularkan ke orang lain. Apa itu TBC? Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru. Bakteri dapat ditemukan pada dahak sehingga diperlukan pemeriksaan dahak. Ini adalah contoh dahak yang berkualitas. Kental, berlendir, kekuningan, dan volumenya 3-5 mili. Ini adalah sampel dahak yang salah, seperti air liur dan dahak yang bercampur dengan darah. Dahak yang diambil haruslah dari paru-paru dan bukan dari rongga mulut. Petunjuk pengambilan sampel dahak. Pertama, bersihkan rongga mulut dengan berkumur menggunakan air putih. Kemudian, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan, ulangi sebanyak 3 kali. Tarik nafas dalam, lalu batukan dengan keras dan tampung dalam pot dahak yang telah disediakan. Tutup pot dengan rapat dan berikan pot dahak ke petugas laboratorium. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Saya cek dulu bulannya ya Kak. Hitungan. Perkenalkan, saya perawat ini yang berjaga pada pagi hari ini. Tujuan saya kemari untuk mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk
Apa benar ya Pak Fendi? Baik, saya cek dulu gelangnya Papa ya. Oh iya benar ya Pak Fendi. Perkenalkan, saya perawat Dedi yang berjaga pada pagi hari ini. Tujuan saya ke sini untuk mengambil sampel urin Bapak untuk pemeriksaan laboratorium. Ini penting untuk membantu dokter menentukan kondisi sebelum saya memulai mengambil sampel urin. Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Urin itu apa ya Pak? Dan gimana cara pengambilannya? Urin itu air kencing Pak. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, saya akan memberikan wadah steril untuk menampung urin. Kemudian, Bapak perlu membersihkan area genital atau bagian luar tubuh yang merupakan saluran penghubung ke sistem reproduksi dengan tisu antiseptik yang disediakan. Setelah itu, buang sedikit urin pertama, lalu tabung urinnya keluar, selanjutnya ke dalam wadah. Terakhir, tutup rapat wadah dan berikan kepada saya. Keluarga Bapak bisa juga membantu. Saya sangat berterima kasih. Apakah Bapak mengerti? Baik, saya mengerti Pak. Bagus, jika Bapak sudah selesai, silakan letakkan wadah urin di tempat yang sudah disediakan. Saya akan kembali untuk mengambilnya. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Sama, jika ada pertanyaan atau kesulitan, jangan ragu untuk memanggil saya. Baik, saya permisi. Selamat istirahat Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Perawat Dedi. Iya, pagi Prof. Budi. Mau ke laboratorium juga ya? Iya, saya mau antar sampel urin pasien Pandi. Oke sih, ini sampel darah pasien Pandi mau ditindak gitu ya. Ini sampel urin pasien Pandi, mohon ditindak lanjut ya. Oke, baik. Terima kasih. Akan saya tindak lanjutin. Baik, terima kasih. Permisi, ini sampel sputum dari pasien kami. Mohon ditindaklanjuti ya. Baik, akan saya tindak lanjuti ya. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ronsen. Ini akan membantu dokter melihat kondisi paru-paru Bapak. Iya, Bapak benar ini Bapak kami. Ya benar. Kalau baik Bapak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan ronsen bagi Bapak. A CT scan, also known as a CAT scan or computerized axial tomography, is a painless diagnostic test that uses X-rays and computers to create cross-sectional images of bones and tissues inside your body. Your doctor may recommend a CT scan to examine your body for any of the following: blood clots, broken bones, cancerous tumors, infections, internal injuries and bleeding, and signs of heart and vascular disease. A CT scan helps your doctor select the correct location for surgery, biopsy, or radiation therapy, check the treatment of cancer or heart disease, and check your condition after surgery. A CT scanner is a large square or round X-ray machine with a tunnel through the center.
During your CT scan, you will lie on a table that slowly passes through the tunnel. As you move through the tunnel, a giant ring called a gantry will rotate around your body. The gantry contains a tube that will release X-ray beams and detectors that will measure the amount of radiation absorbed by your body. The X-ray beams will capture many views of your body from different angles as the gantry spins. The detectors will send data to a computer that will create cross-sectional images of the bones and soft tissues inside your body. The scan allows your doctor to see the location of a condition inside your body, which will help them decide how to treat it or to see how well your treatment is progressing. In some cases, you may receive contrast dye before your procedure in a drink, an injection, or a barium enema to make it easier for your doctor to see certain areas of your body. If you received a drink with contrast dye, your esophagus or stomach will be highlighted. If you received an injection, your blood vessels, gallbladder, liver, or urinary tract will be highlighted. If you received a barium enema, your large intestine will be highlighted. After the procedure, you can resume your normal activities. If you received contrast dye, drink plenty of fluids to help your kidneys remove the dye from your body. Rawat Ani, ini hasil pemeriksaan laboratorium Pak Fandi. Baik, saya terima. Saya periksa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Permisi, Rawat Ani, ini hasil pemeriksaan ronsen pasien Fandi. Baik, saya terima dan saya cek terlebih dahulu ya. Baik, lengkap. Dan untuk hasil laboratoriumnya dan radiologi sudah datang. Saya akan segera melaporkannya kepada dokter Eva. Pak Fandi, untuk hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi. Kami akan memberikan antibiotik untuk mengatasinya. Baik, Bapak perlu dirawat untuk beberapa hari ya Ibu? Baik dong, yang terbaik saja untuk suami saya. Ya dokter, selagi demi kesembuhan ayah tidak apa-apa. Untuk rawat inap terlebih dahulu. Terima kasih dokter. Perkenalkan, saya Cindy Cynthia Amara dengan NPM 24220104 dan berperan sebagai Pak Andi. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Milani Kusmayanti dengan NPM 24221075. Di sini saya sebagai anaknya Pak Fandi. Halo, kenalin aku Martalisa Saputra Rohim, NPM 24220176 sebagai dokter umum Dr. Eva. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Neve dengan NPM 24220107. Di sini sebagai perawat. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Lumkas dengan
NPM 24220108 terkait sebagai Nela Budi. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Ruwati dengan NPM 24220179. Di sini saya sebagai perawat cinta. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Citra Revagani dengan NPM 24220180. Saya berperan sebagai perawat Ani. Halo, perkenalkan nama aku Vivi Indriani, NPM 2422018081. Aku sebagai istri Pak Pandi. Hai, kenalkan nama aku Apresi Siminjang dengan NPM 2422011082. Di sini saya berperan sebagai petugas laboratorium yang bernama Hani. Halo, perkenalkan saya Naila Faramita Indriani dengan NPM 24220183. Di sini saya berperan sebagai Dr. Residen Dewi. Halo, perkenalkan nama